Setelah jadi Bang Tere ini memulai karirnya. Buku ini tuh merupakan salah satu terbitan dari PT Gramedia Pustaka Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Adibas Channel. Buat kalian yang belum tahu ini konten apa, jadi ini namanya konten review buku. Dalam konten ini aku bakal bahas tentang sebuah buku secara umum atau general, dan aku bakal ceritain sedikit alur ceritanya, bacain sinopsisnya, dan yang terakhir aku bakal kasih tahu ke kalian apakah buku ini worth it dibaca atau enggak. So, nggak usah lama-lama prolog, let's going to the review. Setelah memilah dan memilih dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, akhirnya pilihan aku untuk review buku kali ini jatuh kepada tada! Ya, ini adalah novel Tentang Kamu, karya Terelie. Nah, sebelumnya aku bakal cerita sedikit tentang Terelie, atau lebih akrab dipanggil dengan sapaan Bang Tere. Jadi Bang Tere ini memulai karirnya udah cukup lama, udah bertahun-tahun yang lalu. Nah, di situ Bang Tere pernah menceritakan di sebuah seminar yang pernah aku ikutin bahwa Bang Tere itu pernah ditolak oleh penerbit berkali-kali. Jadi guys, yang mau aku bilang bahwa pencapaian Bang Tere yang sekarang itu tidak lepas dari perjuangannya atau jatuh bangunnya pada saat meniti karirnya. Sampai saat ini Bang Tere merupakan salah satu novelis ternama, termasyhur, dan terkenal di Indonesia. Banyak novel-novel Bang Tere yang juga termasuk dalam novel bestseller, dan salah satunya adalah novel Tentang Kamu ini. Nih ada tulisan bestseller. Nah, novel Terelie Tentang Kamu ini merupakan cetakan yang ke-9 pada bulan Mei 2017, yang cetakan pertamanya itu pada bulan Oktober 2016. Bayangin guys, dalam kurun waktu yang sangat singkat, Bang Tere berhasil membuat sebuah buku sampai dicetak sebanyak 9 kali. Wow. Novel ini terdiri dari 524 halaman. Oh ya guys, for your information, jadi ini salah satu buku yang aku berhasil mendapatkan tanda tangan penulisnya, yaitu tanda tangan Bang Tere pada suatu seminar yang aku sebutin tadi. Ini dia. Gak tau kenapa ya, kayaknya pingin share aja gitu, karena aku rasanya puas dan seneng banget ketika aku bisa dengerin pengalaman Bang Tere, terus juga dapetin tanda tangannya, itu rasanya puas banget. Tapi tetap yang paling penting itu adalah ilmunya. Nah, seperti biasa aku bakal bacain dulu sinopsis dari buku ini. Terima kasih untuk kesempatan mengenalmu. Itu adalah salah satu anugerah terbesar hidupku. Cinta memang tidak perlu ditemukan, cintalah yang menemukan kita. Terima kasih. Nasihat lama itu benar sekali. Aku tidak akan menangis karena sesuatu telah berakhir, tapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi. Masa lalu, rasa sakit, masa depan, mimpi-mimpi, semua akan berlalu. Seperti sungai yang mengalir, maka biarlah hidupku mengalir seperti sungai kehidupan. Tokoh utama dari buku ini bernama Zaman Zulkarnain, yang merupakan seorang pengacara, atau di situ dia ditulisnya masih junior associate, masih kayak pengacara magang gitu di perusahaan Thomson & Co. Jadi konon katanya Thomson & Co itu merupakan sebuah firma hukum yang sangat-sangat tidak terkenal tapi sangat legendaris gitu. Gimana ya? Aku juga bingung ya bahasa gimana. Pokoknya dia itu legendaris banget, tapi tuh nggak dikenal banyak orang. Hanya orang-orang hanya segelintir orang tertentu yang tahu tentang Thomson & Co ini. Thomson & Co ini merupakan sebuah firma hukum yang berdiri di Belgrave Square, London. Firma hukum ini beda dari firma-firma hukum swasta yang lain karena dia menyelesaikan masalah tanpa masalah. Maksudnya dia itu menyelesaikan masalah seadil-adilnya dan secara tenang. Kerennya lagi nih guys,
perusahaan atau firma hukum ini gak membuka lowongan kerja kayak perusahaan-perusahaan pada umumnya, tapi dia milih sendiri tuh mana nih kira-kira mahasiswa di seluruh dunia yang berkualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ini keren banget sih guys. Kalau memang bener ada perusahaan kayak gini di dunia nyata, kayaknya aku bakal salut dan hormat banget deh. Well, suatu hari datang sebuah surat misterius dari sebuah panti jompo di London yang dikirimkan melalui seseorang atau orang ketiga dari si penulis surat tersebut. Penulis surat tersebut merupakan wanita tua yang baru saja meninggal di panti jompo tersebut bernama Sri Ningsih. Ini merupakan sebuah kasus warisan yang sangat pelik. Kenapa? Karena warisan yang ditinggalkan itu nggak main-main guys, yaitu sebesar 1 miliar pound sterling. Gila nggak sih, kalian bisa bayangin? Itu kalau dirupiahin bisa setara dengan 19 triliun rupiah. Banyak banget kan itu. Kalau dibeliin kerupuk dapat berapa ya? Kalau dibeliin kerupuk dapat berapa ya? Nah, di sisi lain, ini tuh kasus yang sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena selain surat yang menunjukkan bahwa Sri Ningsih memiliki 1% saham yang sah di sebuah perusahaan besar, gak ada lagi surat-surat yang menunjukkan tentang kehidupan Sri Ningsih di masa lalu. Terus dia punya anak gak, dia punya suami gak, dia punya abang, adik, kakek, nenek, paman, om, tante. Gak ada satupun surat yang menerangkan tentang itu. Jadi anak dari pendiri Thomson & Co atau yang sekarang menjalankan firma hukum Thomson & Co tadi menyerahkan tugas tersebut kepada Zaman. Nah, disitulah cerita Zaman bermulai. Pencariannya terhadap ahli waris dari si Sri Ningsih ini dimulai. Di situ dia menemukan banyak sekali kisah-kisah yang tak terduga, yang dia nggak menyangka bakal menjalani kasus yang semenarik itu. Di dalam kisah itu dia menyadari bahwa Sri Ningsih itu merupakan seorang yang pemaaf, tidak mendendam, berbesar hati, dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-citanya. Bahkan Zaman gak nyangka nih bahwa dalam pencariannya tersebut dia menemukan atau dia bertemu dengan jodohnya. Coba seru banget gak sih guys? So, kalian penasaran dengan kelanjutan kisah dari Sri Ningsih, Zaman, dan Thomson & Co Company? Kalian harus baca sendiri novelnya. Aku yakin di banyak-banyak toko buku itu masih menjual ini, atau kalaupun gak ada, banyak banget situs-situs web yang menyediakan ebook dari novel tentang kamu Terelia ini. Oke guys, sebenarnya masih banyak sih yang pengen aku ceritain sama kalian, tapi aku takut durasi video ini kelamaan. So, jangan ragu-ragu lagi. Kalian harus beli novel ini dan kalian harus baca. Nih, novelnya. Gak usah ditanya lagi, kalau disuruh ngasih rating, aku bakal ngasih rating 10, atau kalau bisa 100, atau kalau bisa 1000. Karena ini novel bener-bener gak disangka-sangka. Endingnya, jalan ceritanya juga gak disangka-sangka, dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil di dalam novel ini. Well, finally, this is the end of the video. Thanks for watching. I hope it will be useful for you guys and it can increase your willing to read a book. Don't forget to follow me at Ivadia on my Instagram, and please like, comment, subscribe, and share to all your friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.